تبرز نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راقيا مدين إلى ربي بكل جزيلة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير إلهيا تروح وتغدو بي على الأرض طينتي ويصعد بي نحو السماء فؤاد. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Nasirul Haq, ya, Dr. JJ Zainuddin, para hadirin semua, ya, Dr. Imam Zamroji. Alhamdulillah rasa-rasanya kalau saya mendengar dari paparan dua tokoh tadi, ya, itu saya optimis lah akan masa depan peradaban Islam di Indonesia itu. Ya, karena saya kenal mereka juga Ustadz Zaitun dan pimpinan organisasi Islam yang lain, ya, yang ya bukan hanya dari segi ilmunya, tapi yang penting juga adalah ya akhlaknya, ya kesehariannya. Jadi kalau kita lihat wajahnya Ustadz DJ itu kan kita percaya beliau jujur gitu ya. Beliau orang tulus insya Allah gitu ya. Jadi sayang istri juga. Ya, beliau itu apalagi Ustadz Nasirul Haq gitu ya. Beliau sangat setia dengan istri ya. Itu insya Allah kalau kita cari ya ada di mana sih Ustadz Jiji sama Ustadz Nasirul itu kita tahu ya. Apa yang dikerjakan dari menit ke menit itu kita bisa tahu. Ya, itu nggak lepas dari bagaimana mikir masalah umat ini. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ingin melengkapi ya karena yang disampaikan oleh beliau berdua ini tentang konsep dasar peradaban Islam dan pendidikan Islam itu sangat ideal ya. Pertama, saya ingin membahas dari sudut sejarah dan masa depan peradaban kita. Jadi begini, pertama kalau saya ingin melihat pertama dari segi bagaimana sih peradaban kita ya ke depan ini 2021 sampai nanti 2024 ya. Sampai kita sekarang ini bicara Indonesia misalnya 2045 karena berbagai perkiraan kalau kita lihat dari perkiraan dari lembaga ekonomi internasional ya PricewaterhouseCoopers itu memperkirakan Indonesia akan menjadi negara keempat ya bangsa ekonomi terbesar ya PDB-nya nanti terbesar diperkirakan itu pada tahun 2050 ya kita akan menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia. Dari pertama Cina, nanti 2 Amerika, 3 India, keempat itu Indonesia. Dan saya dengar juga dari seorang kawan ekonom internasional dari Malaysia yang beliau sering ya mengikuti pertemuan-pertemuan ekonom dunia gitu. Itu bilang ke saya, ya negara Anda ini Indonesia itu menjadi perhatian sekarang ini. Ya karena memang banyak ekonom yang melihat gitu ya Indonesia itu diperkirakan menjadi negara ekonominya besar. Cuma masalahnya waktu itu beliau bilang begini ke saya, ya hanya masalahnya ketika itu ya umat Islam ada di mana. Ketika Indonesia menjadi kekuatan ekonomi keempat itu siapa pemainnya, ya. Nah umat Islamnya ada di mana? Posisi Anda waktu itu di mana? Nah disinilah penting untuk kita introspeksi ya. Membaca sejarah kita, perjalanan kita sekarang dan ke depan, ya, karena kita tidak bisa melihat masa depan umat kita dari satu sektor, ya, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sektor, misalnya politik saja, ya, satu sektor politik ini penting, tapi kita juga harus melihat, ya, sektor-sektor yang lain, nah, terutama dari segi pendidikan, karena memang dalam sejarah umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW ya. Namanya kebangkitan Islam ya, kebangkitan peradaban Islam karena peradaban itu menyangkut seluruh sistem kehidupan. Itu memang dimulai dari pendidikan. Dan kebangkitan peradaban itu dimulai dari lahirnya satu generasi yang unggul.
Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, beliau mendidik ya manusia-manusia hebat yang nanti beliau sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai khairun nas qarni itu. Ya, generasi sahabat itu memang generasi terbaik, ya, bukan hanya di Arab, generasi terbaik di dunia. Ya, bagaimana Rasulullah mengubah ya bangsa Arab dari bangsa yang tidak dikenal dalam peta dunia waktu itu gitu ya. Peta peradaban itu nggak ada peradaban Arab waktu itu. Dalam waktu yang hanya sekitar 25 tahun, ya, Rasulullah sudah membangun peradaban tinggi di kota Yerusalem. Sampai Karen Armstrong kagum sekali dengan apa yang dilakukan Umar bin Khattab ya, ketika menaklukkan kota Yerusalem itu. Dia tulis dalam buku dia itu, A History of Jerusalem. Ya, kata Karen Armstrong, there was no killing, ya, no destruction of properties, ya, no expulsion. Ya, jadi tidak ada pembunuhan di situ. Ya, tidak ada penghancuran bangunan. Tidak ada pengusiran penduduk, ya, tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam, ya, dan tidak ada penghancuran rumah-rumah ibadah, ya. Itu kata Karen Armstrong, itu pertama kali ya kejadian itu ketika Islam memimpin Yerusalem itu, ya. Jadi Rasulullah SAW itu bukan sekedar membangun Madinah, tapi membangun satu embrio peradaban yang sangat tinggi. Ya, saya sering sampaikan di beberapa kali pengajian di Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa misalnya penelitian dari Profesor Hamidullah ya dari Perancis yang nanti ditulis juga oleh seorang tokoh masyumi ya, tokoh Dewan Dakwah ya Zainal Abidin Ahmad ya dalam bukunya Negara Madinah. Beliau juga menulis ya mengutip Profesor Hamidullah bahwa Piagam Madinah itu adalah konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Jadi itu the first written constitution in the world. Dan Rasulullah membangun satu masyarakat terbaik. Tadi yang makanya ya kalau kita sekarang bicara tentang peradaban Islam, maka keunikannya pertama adalah kita ini punya model. Itu nggak ada peradaban lain punya model. Kita ini punya model ideal ya, yang model itu jelas. Ya, dan model itu bisa kita kaji, kita pelajari sampai sekarang ini. Madinah itu memang negara model. Ya, disitulah sistem politiknya terbaik, ya, sistem pendidikannya terbaik, sistem ekonominya masih menjadi rujukan sampai sekarang. Sistem sosialnya ya, kasih sayang masyarakatnya, saling tolong menolong antar masyarakat. Budaya literasinya yang luar biasa, ya, kesadaran tinggi sekali masyarakat Madinah itu cinta ilmu. Mereka nyesel kalau nggak hadir di majelis Rasulullah itu. Ya, mereka berlomba-lomba menulis Al-Quran, ya, menulis hadis Nabi. Ya, itu masyarakat yang tinggi literasinya. Ya, dimanapun nanti bangsa yang mau bangkit, dia selalu dimulai dari bangkitnya budaya literasi. Dan Rasulullah itu mencontohkan itu. Ya, beliau punya sekretaris lebih dari 60. Ya, jadi Rasulullah membangun satu masyarakat dengan budaya literasi yang sangat tinggi. Dan itu embrio peradaban besar, itu model. Kesadaran hukumnya luar biasa. Bagaimana kita mengenang seorang perempuan yang menyerahkan diri pada Rasulullah untuk dirajam. Ya, Ma'is itu kisah yang luar biasa. Ya, jadi kita berharap ya nanti para koruptor itu datang berbondong-bondong ke KPK, ya, sampai KPK nggak cukup tuh kalau koruptor, kesadaran hukum koruptornya tinggi, datang semua ke KPK, penuh tuh KPK itu, ya. Nah, tadi kayak Ustaz JJ bilang supaya pemimpin kita punya malu kayak menteri di Jepang, ya habis menterinya, ya gitu. Nah, itu perlu bertahap lah Ustaz JJ ya. Ini kalau mundur itu saya kadang-kadang bilang begini, ya jangan menterinya dulu lah, pengurus masjidnya dulu. Ya, pengurus masjidnya bener nggak ngurus masjid, saya bilang itu kan. Ya, rektornya bener nggak ngurus kampusnya, ya. Ya, pimpinan ormas Islam bener nggak ngurus ormasnya, gitu. Jadi jangan hanya minta menterinya yang mundur. Ya, pengurus TK-nya bener nggak ya ngurus TK dan sebagainya.
Nah, itu pertama begini. Jadi keunggulan kita itu ada model, ya. Itu yang nggak ada. Barat tuh nggak punya model, ya. Peradaban Cina nggak punya model, ya. Satu-satunya yang punya model itu kita. Maka dengan model itu kita bisa mengukur perjalanan kita ini sampai di mana, gitu loh. Ya, karena kita ada model, ada tujuan, gitu. Ya, masyarakat ideal, gitu ya. Kalau bahasa Muhammadiyah itu kan anggaran dasar Muhammadiyah misalnya ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan Muhammadiyah itu. Ya, jadi itu ada. Yang kedua sekalian ya, keunggulan peradaban Islam itu model tadi itu ditransfer dari generasi ke generasi dalam bentuk konsep yang terjaga. Dan model itu teraplikasikan loh. Ya. Jadi yang namanya rahmatan lil alamin itu terwujud, bukan hanya di Madinah. Ya, bayangkan umat Islam memimpin Andalusia 800 tahun. Ya. Di buku tadi Karen Armstrong ya sampai menulis begini. The golden age of Muslim Spain, also the golden age of the Jew. Ya. Kejayaan Muslim di Spanyol itu juga kejayaan Yahudi. Ya, bahkan ada satu buku saya punya bukunya itu Martin Gilbert ya. Dia menulis buku seorang penulis Yahudi ini. Ya, Atlas of Jewish Civilization. Ada juga seorang profesor Yahudi, S.D. Goitain namanya. Dia juga mengakui zaman kejayaan Islam di Spanyol itu juga zaman kejayaan Yahudi. Saking berterima kasihnya orang-orang Yahudi kepada orang Islam. Ketika nanti Spanyol hancur, ya, orang Yahudi dan orang Muslim dikasih 3 pilihan kan, ganti agama, keluar dari Spanyol atau mati. Itu kemana orang Yahudi lari dari Spanyol? Ke Turki Utsmani. Ya, 400 tahun orang Yahudi dilindungi di Turki Utsmani itu. Itu kisahnya saya tulis dalam buku saya, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Itu menarik sekali kisah bagaimana Yahudi itu sekitar 1300 tahun dilindungi kaum muslimin, tapi akhirnya justru menikam dari belakang. Ya, diawali dari Kongres Zionis 1897. Nah, yang kedua sekalian, konsep Islam itu terjaga. Ya, Al-Qur'an kita ini abadi. Ya, syariat itu abadi. Akhlak Islam, nilai-nilai akhlak itu tidak berubah. Ini keunikan Islam. Ya, makanya kita itu ada yang sawabit di dalam ajaran agama kita itu. Ya, karena konsep ini terjaga, abadi, ya. Jadi kalau kita mau bangkit itu tidak susah. Karena konsepnya selalu tersedia yang diuraikan oleh Dr. Nasirul Haq dengan Ustaz Cici tadi itu ya. Nah, kemudian yang ketiga sekalian, kenapa menurut saya ya kita patut untuk sangat optimis ya kebangkitan peradaban Islam di Indonesia. Ya, itu faktanya. Ya, saya melihat fakta. Pertama, fakta dari internal kita nasional. Ya, negara kita ini alhamdulillah ini dijaga oleh para wali ya. Ya, menurut saya begitu karena kita ini ya dijajah ratusan tahun ya, di rekayasa segala macam untuk dimurtadkan, dirusak gitu ya. Tapi umat Islam itu terjaga. Dan nanti salah satu perlawanan yang sengit ya dalam melawan penjajahan itu perlawanan dalam bidang pendidikan. Pak Natsir misalnya mengatakan ya betapa jeniusnya ulama-ulama kita itu dalam membangun pondok-pondok pesantren. Ya, beliau katakan pondok pesantren itu adalah ide brilian dari para ulama ya yang merupakan bahasa Pak Natsir itu strategi uzlah. Ya, para ulama itu menarik diri ya dari konfrontasi fisik dengan Belanda ya, tapi kemudian nanti dari pesantren-pesantren itulah lahir para mujahid. Dan nanti para kiai, para santri itulah yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, disitulah nanti lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, kemudian Panglima Sudirman. Itu para santri semua. Ya, Panglima Sudirman itu luar biasa karena beliau itu guru Muhammadiyah. Ya, pada umur 20 tahun sudah menjadi kepala sekolah Muhammadiyah. Lihat dalam film Sudirman bagaimana beliau satu-satunya orang yang diincar oleh Belanda, dikejar terus karena tinggal Sudirman aja yang belum ketangkep. Kalau Sudirman ketangkep selesai Indonesia itu, tamat kemerdekaan itu. Dan lihat aja di situ Sudirman sudah terkepung, ya, nggak bisa lari lagi. Panglima Sudirman kemudian berganti kostum dengan pasukannya berzikir la ilaha illallah. Dan itu orang Belanda nggak mengenali itu Sudirman. Sampai pengkhianatnya itu ditembak sendiri oleh
orang Belanda dibilang bohong. Benar pengkhianatnya bilang itu Sudirman, Belandanya nggak percaya itu. Ya, itu dalam film Sudirman. Ya, kisah yang sangat pantas. Jadi kenapa saya bilang kita ini selamat ya dari penjajahan. Yang kedua, kita selamat dari komunisme. Kalau waktu itu kita lihat dan sekarang ya peta ya kemenangan komunis di Jawa itu luar biasa. Ya, di Jawa Timur itu mayoritas kabupaten itu yang menang komunis. Di Jawa Tengah apalagi. Ya, Bandung saja itu yang menang komunis. Wali kotanya komunis tahun 60 itu. Makanya Masjid Salman itu saya dapat cerita dari Pak Insinyur Ahmad Nukman. Beliau waktu itu dengan kakaknya Prof. Sadali itu minta izin berdirikan Masjid Salman itu langsung ke Presiden Soekarno. Langsung ke Jakarta bawa gambar itu arsitek Masjid Salman dan Bung Karno seneng dengan arsitek itu. Karena wali kota Bandung waktu itu PKI. Kalau waktu itu ya kita melihat kekuatan PKI yang sudah masuk ke militer juga segala macam ya, itu ngeri kita. Tapi Allah lagi-lagi menyelamatkan kita. Ya, Orde Baru ya kita lihat luar biasa ketika Dewan Dakwah berdiri tahun 67 itu menghadapi tantangan sekularisasi, kristenisasi yang luar biasa. Ya. Tapi alhamdulillah ya akhirnya berubah. Di akhir-akhir Orde Baru tahun 87, 88 ya nanti titik baliknya itu tahun 88 ketika Pak Harto memecat Panglima TNI Benny Murdani waktu itu. Kemudian 89 ya pemerintah ya mengajukan dua rancangan undang-undang peradilan agama dan rancangan undang-undang pendidikan nasional. Undang nomor 2 tahun 89 dan undang nomor 7 tahun 89 itu. Titik baliknya di situ. Ya, dan terus ke sini sampai nanti ke reformasi. Nah, sekarang kita lihat di era reformasi ini. Usaha untuk menyudutkan Islam segala macam bukan tidak ada, terus ada. Tapi sudah nggak bisa membalik ke jarum jam lagi yang dulu. Sekularisasi di kita ini gagal. Lihat aja bagaimana usaha sekularisasi di militer, di polisi, di pelajar, di kampus. Ya, itu yang dilawan nanti oleh Pak Natsir dengan gerakan Islamisasi ya di kampus, ya di masjid dan pondok pesantren. 3 poros dakwah itu yang diamanahkan oleh Pak Natsir. Itu luar biasa misalnya. Ya. Jadi kalau sekarang kita melihat orang segala macam gitu ya, kita harus ingat sejarah kita bahwa gerakan Islam, gerakan dakwah Islam itu terus berjalan. Ya, suka nggak suka. Apalagi dalam survei Pew Research Center ya yang tahun 2017 di Indonesia itu masyarakat kita yang masih setuju dengan agama maksudnya menganggap agama itu penting dalam kehidupan, itu masih 93%. Ya, masyarakat Inggris, Perancis, Jerman, Jepang itu tinggal 10% yang mengatakan agama itu penting. Jumlah orang Protestan di Amerika sekarang itu tinggal sekitar 38%. Dari tahun 48 yang 69%. Orang Amerika itu setiap tahun orang Kristennya itu yang keluar dari agama Kristen itu 22%, yang masuk Kristen hanya 6%. Ya, jadi tekor. Ya, itu di Amerika, negara yang dulu Mahkamah Agungnya mengatakan this is a Christian nation. Di Israel saja sekarang masyarakat Yahudi ya, yang mengatakan agama penting tinggal 36%. Dan krisis ini melanda dunia, ya gelombang ateisme. Ya, termasuk yang disebut dalam satu survei itu salah satunya Arab Saudi. Arab Saudi itu ada 5% penduduknya yang menyatakan declared themselves ateis. Ya, mereka mengatakan ateis. Ya, 5% dari 31 juta. Ya, itu cukup besar. Dan itu kalangan orang-orang yang berpendidikan Barat. Ya, mereka banyak sekali yang kemudian mendeklarasikan ateis itu. Nah, kemudian di sekalian ya, yang menarik lagi, pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an ya, itu saya amati mulai terjadi gelombang kebangkitan pendidikan Islam, ya terutama lembaga pendidikan Islam di tingkat dasar dan menengah, mulai TK lah. Ya, itu luar biasa. Itu saya sebut sampai sekitar tahun 2015, gelombang pertama. Sekarang kita masuk gelombang pendidikan Islam, kebangkitan gelombang pendidikan Islam yang kedua. Ya, ini ciri-cirinya agak berbeda sedikit.
di gelombang pertama ini ya bangkitlah sekolah-sekolah Islam. Ya, mulai di Jakarta, Depok, Nurul Fikri, ya di Surabaya ada Al Hikmah, di Jogja ada Abu Bakar dan sebagainya. Artinya apa? Ya, masyarakat Muslim itu ya kelas menengah ke atas itu mulai percaya kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, bahkan kemudian nanti mereka bangga mengirimkan anak-anak mereka yang pinter-pinter ya itu ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mereka tidak tergiur untuk milih sekolah non-muslim ya atau sekolah negeri. Padahal sebelumnya enggak. Tahun 80-an itu masih banyak anak-anak muslim kalau pinter ya mereka milihnya ke sekolah non-Islam. Sampai BKSPB saya masih ingat ya zaman Pak Kiai Soleh Iskandar mengeluarkan fatwa haram hukumnya menyekolahkan anak-anak muslim ke sekolah non-Islam. Itu sekarang sudah enggak, fatwa itu sudah kurang ya karena sekarang ini luar biasa kepercayaan masyarakat muslim terhadap lembaga pendidikan Islam. Nah, ini yang nanti perlu kita contoh ya. Mengapa masyarakat muslim ya percaya kepada lembaga pendidikan Islam sampai mereka mau bayar mahal. Ya ada satu sekolah di Serpong, SMP Islam, itu boarding, itu uang masuknya sekarang 150 juta rupiah. Ya, itu yang punya temannya Ustadz Imam Zamroji. Temannya Ustadz Zaitun juga. Nah, itu 150 juta uang masuknya, sebulannya 8 juta rupiah. Ya, bayangkan itu, mau itu orang berbondong-bondong masuk ke situ. Di Bandung saya datang ke satu SMA Islam, uang masuknya 150 juta. Saya banyak berkunjung ke sekolah-sekolah Islam yang luar biasa dan itu orang tuanya nggak keberatan. Ya, malah pemilik sekolah itu saya tanya, Ustadz, katanya 135 juta. Oh itu dulu katanya ada orang tua bilang itu kok masih murah sih 135 juta. Ada yang minta dinaikkan. Gitu. Ada yang orang tua itu 135 juta uang masuk dibilang itu masih kurang mahal. Nah itu contoh ya, artinya kepercayaan. Nah kepercayaan seperti ini belum dinikmati oleh institusi peradaban yang lain. Ya, institusi peradaban pendidikan Islam yang pendidikan tinggi belum. Ya, ekonomi Islam belum. Ya. Apalagi partai belum ini perlu ini ya. Nah kenapa nanti begitu? Nah itulah nanti menurut saya ya agenda besar kita adalah membangun ya institusi-institusi peradaban kita. Kita jangan terlalu sibuk nanti dengan serangan-serangan dari luar. Bukan berarti nggak penting, itu penting ya. Tapi kita harus fokus ya agenda ke depan ini adalah memperbaiki institusi-institusi peradaban kita. Ya, jadi seperti sekolah-sekolah Islam itu, lihat ya sekarang Hidayatullah itu minimal sekarang ini punya 200-an sekolah. Ya, Persis itu mungkin ribuan, ya, sekolah pondok pesantren itu ribuan. Wahdah Islamiyah yang paling baru organisasi Islam itu punya ratusan sekolah. Ya, Dewan Dakwah itu dengan keluarga besarnya sekarang memiliki ribuan pondok pesantren. Ya, ribuan sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi. Itu dengan keluarga besar Dewan Dakwah semua. Seperti yang ada di BKSPPI. Itu anggotanya di atas 10.000 pondok pesantren. Nah, itu jadi kita ini sekarang bahkan ya masuk ke gelombang kedua. Gelombang kedua ini apa? Sekarang mulai masuk ke perguruan tinggi. Sekarang saya lihat mulai banyak orang tua yang berani ya mengkuliahkan anaknya itu tidak tergiur dengan perguruan tinggi negeri. Ya, dia langsung memilih perguruan tinggi yang menanamkan adab atau akhlak tadi yang utama, menanamkan akidah. Ya, tidak tergiur dengan konsep kampus industri. Nah, itu sekarang mulai ya, meskipun ini belum besar tapi gelombang itu sekarang sudah mulai tampak. Yang kedua, sekarang mulai banyak lembaga pendidikan Islam yang menguatkan jati dirinya. Ya, sebagai lembaga pendidikan Islam yang sekonsisten mungkin karena tantangannya memang berat. Itu mulai banyak. Saya perhatikan banyak pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam sekarang ini mulai tidak ragu ya dan berani untuk membuat kurikulum sendiri. Nah, itu yang sekarang yang kedua ini, gelombang kedua. Nah, kemudian jadi ini optimis insyaallah. Ya, kalau ini terus saja kita fokus di sini ya, maka nggak bisa enggak ini sekalian. Sudahlah orang yang nggak suka Islam, ya kalau itu saya tulis dalam novel Kemi saya jilid 2 itu, ya
orang liberal pun ya, bapaknya liberal kayak apa, itu anaknya dimasukkan sekolah Islam. Itu fakta. Makanya di novel Kemi kan saya contohkan tokoh liberal yang paling terkemuka di Indonesia, anaknya itu sekolah di sekolah Islam. Ya, sehingga ada dialog dengan ayahnya. Ya, nanti anaknya bilang ini fiktif ya, novel nih. Karena saya tahu ada di lapangan itu ya, bapaknya liberal, tapi anaknya dia nggak mau anaknya liberal. Kalau anaknya liberal nggak bisa diatur, gitu ya. Ayahnya misalnya, ayahnya itu aktivis gender, tapi dia nggak mau milih istri yang aktivis gender, ya, karena nggak mau diatur. Istri begitu sibuk seminar, sibuk ini, susah. Dia mau cari istri yang di rumah, yang taat pada suami, gitu loh. Jadi itu hanya wacana liberal. Liberal itu nggak akan membahagiakan. Ya, kita nggak usah khawatir ya di situ itu, karena itu wacana di luar, tapi nanti mereka nggak akan menemukan kebahagiaan. Nah, di sini agenda kita penting ya. Kemudian yang berikutnya nih sekarang, kenapa kita harus optimis gitu ya? Karena yang kita ini sekarang sedang menyaksikan kegagalan ya peradaban besar dalam menyelesaikan problem manusia. Peradaban Barat ini sudah gagal. Ini sudah gagal menyelesaikan problem Palestina, problem ekonomi dunia, kesenjangan sebagian besar manusia itu masih hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, ya, kerusakan lingkungan yang dahsyat. Ya, Cina itu meskipun ekonominya tinggi, ya, tapi Cina tidak punya konsep membangun perdamaian dunia. Dia tidak punya konsep untuk bagaimana umat manusia ini tentram damai. Dia hanya berpikir dirinya. Karena Cina ini seperti bangsa Yahudi, ya, dia sifat agamanya henoteisme. Agamanya itu hanya untuk bangsanya saja. Mereka ya bangsa yang cukup rasis. Ya, kalau Yahudi paling rasis, Yahudi itu. Ya. Itu jadi kita menyaksikan kegagalan. Makanya sudah banyak ya, silakan dikaji buku-buku tentang kegagalan peradaban Barat. Ya, tahun 80-an sudah ditulis oleh Paul Kennedy dalam buku The Rise and Fall of Great Civilization. Ya, sekarang ke sini makin banyak tanda-tanda itu. Tetapi ingat ya, peradaban Barat tetap peradaban besar. Mereka masih mimpin dunia dalam bidang ekonomi, politik, sains dan seterusnya. Ya, mereka masih mimpin. Hanya ketika mereka mengalami decline, ya, penurunan, maka mereka ini panik. Nah, ciri orang yang panik apa? Selalu mencari musuh, mencari kambing hitam. Nah, itulah yang dilakukan. Ya, sekarang ini framing selalu. Ya, ketika bukunya Samuel Huntington terbit tahun 2005, judulnya Who Are We? Waktu itu saya masih kuliah di Kuala Lumpur. Waktu itu saya tulis artikel di Republika. Ya, judulnya Islam dalam Buku Baru Huntington. Dan di buku itu Huntington sudah menyebutkan, ya, tahun 2005 kata Huntington, sekarang kita sudah selesai ya menentukan musuh kita setelah komunis, yaitu Islam militan. Nah, jadi makanya saya berapa kali ya pada pemerintah juga saya sampaikan, hati-hati menggunakan istilah deradikalisasi, ya, anti-Islam militan, ya, karena ini sudah banyak diingatkan oleh pakar seperti Johan Galtung, ya, Profesor Johan Galtung. Ya, kita jangan terjebak ya, karena definisi militan radikal itu kabur, ya. Nah, karena kabur, ya, banyak akhirnya dasarnya itu lembaga-lembaga survei. Antum lihat aja, ya, survei tentang kota intoleran, survei tentang nanti ormas intoleran. Itu pertanyaan-pertanyaannya aneh. Ya, Jakarta dikatakan kota yang tidak toleran, gitu kan. Nanti Aceh termasuk yang dikatakan provinsi yang tidak toleran. Karena pertanyaannya, misalnya ada pertanyaan begini, kalau Anda punya tetangga orang homo, apakah Anda merasa nyaman? Nah, kalau bilang tidak nyaman, dibilang, ini intoleran. Terus kalau Anda punya anak, dilamar oleh orang beda agama, apakah Anda membolehkan? Kalau bilang nggak boleh, dibilang ini intoleran. Kalau Anda punya anggota keluarga yang keluar dari agama, ganti agama, boleh nggak? Nggak boleh, itu dibilang intoleran. Makanya kan Anies Baswedan bilang waktu Provinsi Jakarta dibilang intoleran, dibilang buka dong pertanyaannya. Ya, pertanyaan intoleran itu. Nah, ini menurut saya begini ya sekalian ya. Kita nggak usah panik dengan begitu. Karena ini sudah tahu ya arahnya kemana. Ini agenda global. Ya, dan kita harus fokus kepada agenda kita sendiri. Ya, jadi yang berikutnya ini peluang disrupsi yang terakhir.
Ini sekarang disrupsi ini ya membawa peluang besar bagi kita. Ya, sekarang semuanya punya peluang yang sama. Yang namanya kampus UI ya sekarang ini dengan STID Muhammad Natsir itu sama peluangnya. Ya, kampus saya At-Taqwa College dengan UI Depok hanya 8 kilo jaraknya, itu sama peluangnya. Saya makanya sangat optimis kalau ditanya ke anak saya, kamu nggak usah kuliah ke UI. Ya, anak saya nomor 5 sekarang saya bilang kalau dia udah nulis 2 buku, saya bilang nanti kalau kamu masuk UI, saya bilang enakan UI dong. Nanti kalau kamu bagus, kamu dibilang alumni UI. Saya bilang, nah itu saya nggak mau. Ya, kamu alumni At-Taqwa. Yang kedua, kamu nanti alumni Dewan Dakwah. Mahasiswa saya yang pinter-pinter, termasuk anak saya, sekarang saya suruh masuk ke STID Muhammad Natsir. Ya, dia udah bilang, saya nanti kalau tanya kuliah kemana? Kuliah ke Dewan Dakwah. Ya, karena saya yakinkan sekarang ini di era disrupsi sama. Ya, jadi itu sudah nggak ada lagi, semua online sekarang kuliahnya. Ya, apa yang mau dibanggakan? Kuliah-kuliah online itu sekarang semua ada di sini sekarang ini, ada di handphone ini. Gitu. Mau cari kuliah ekonomi yang paling canggih, ya itu ada di sini. Sekarang ini ya sekalian ya, peluangnya itu. Rumah kita itu bisa jadi universitas, masjid kita bisa jadi universitas, pesantren kita bisa jadi universitas. Nah itu nanti panjang ceritanya. Tapi saya ingin menyimpulkan ya sekarang ini kita punya peluang besar untuk kebangkitan pendidikan kita. Ya. Nah, cuma agenda kita penting ya untuk menyiapkan satu generasi tadi yang saya sebut sebagai generasi 2045 itu harus disiapkan betul ya supaya nanti ya yang akan memimpin masyarakat kita itu sudah dari sekarang kurikulumnya. Bukan Rasulullah itu menyiapkan masyarakat Madinah 20 tahun ya itu Rasulullah ya guru terbaik ya. Nanti lihat bangkitnya generasi Salahuddin itu sekitar 50 tahun. Membebaskan kota Yerusalem waktu itu perlu waktu 88 tahun. Ini yang ditulis Dr. Ihsan Al-Kilani dalam Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin. Bagaimana para ulama menyiapkan madrasah pendidikan yang melahirkan generasi Salahuddin. Ya, sehingga nanti untuk membebaskan kota Yerusalem itu di zaman ada khalifah, di zaman syariat Islam berlaku. Ya, perlu waktu 88 tahun. Nah, nanti lihat ya kebangkitan Muhammad Al-Fatih dari pendidikannya dan di kita dari pondok-pondok pesantren. Jadi kita punya model. Ya, sudah terbukti. Saya terakhir nulis artikel ya, sederhana. Saya membandingkan pendidikan di Aceh dengan di Jawa di kalangan bangsawan Jawa. Raden Ajeng Kartini itu berjuang untuk memberikan pendidikan kaum perempuan di tingkat dasar, bayangkan. Itu akhir abad 19. Beliau lahir 1879, meninggal 1904. Itu pendidikan perempuan di kalangan bangsawan Jawa. Ya, Muslim. Bayangkan di Aceh abad ke-16, tahun 1550 sudah lahir ya seorang panglima perang kerajaan Aceh namanya Malahayati. Itu jenderal angkatan laut. Itu abad ke-16. Abad ke-17 Aceh itu punya Ratu Safiatuddin. Beliau lahir 1612. Safiatuddin ini luar biasa. Dia menguasai bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Spanyol, menguasai berbagai bidang ilmu, ya sejarah, fikih, ya sastra. Ya di Bone ada Ratu Siti Aisyah Tenriole yang menguasai berbagai bahasa juga, ahli politik, ahli pendidikan. Rahma El Yunusiyah itu di Padang itu diberi gelar Syaikhah oleh Syekh Al-Azhar. Beliau seorang pejuang, wartawan, mendirikan pondok pesantren, bergerilya di hutan, nyopir truk. Nah itu Rahma El Yunusiyah. Itu luar biasa. Jadi apa maksudnya ini sekalian? Yang kesimpulannya begini. Secara konsep kita lengkap, terjaga. Model kita punya. Pengalaman sejarah kita punya. Ya, tren global itu menunjukkan ya kebangkitan Islam itu nggak bisa dibendung. Sekarang bolanya di tangan kita, ya bolanya di tangan kita. Inilah yang kami sering bincang dengan Dr. JJ, ya, dengan Dr. Zaitun, dengan Dr. Nasirul Haq ini bagaimana kita mulai dari diri kita. Karena sekarang agenda kita bukan nunjuk keluar, yang lebih penting adalah kita membangun ya institusi lembaga peradaban. Dari keluarga kita, masjid kita, ya sekolah kita,
pondok-pondok kita tadi harus konsep-konsep yang ideal tadi itu harus mulai diterapkan dari situ. Ya, jadi kita punya konsep ideal, kalau nggak diterapkan ya nggak bisa. Ya, baik. Ya, saya kira begitu yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تطرز نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راقيا مدين إلى ربي بكل جزيلة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير